Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrawati, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, semester 4. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah membuat video kultum tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan hingga menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga melaksanakan puasa, yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Untuk kesempatan kali ini, adapun kultum yang akan saya sampaikan tentang ibadah sholat. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, dan sholat menjadi tiang penyangga tegaknya agama Islam. Nabi SAW bersabda, pangkal atau pokok dari segala urusan adalah Islam, dan yang menjadi tiang atau penopang tegaknya agama Islam adalah sholat fardu 5 waktu, dan yang menjadi puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini diibaratkan sebagai sebuah rumah. Apabila tidak ada tiang atau penopangnya, maka akan roboh dan tidak dapat berdiri lagi. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan untuk sholat. Apabila ia tidak mampu berdiri, maka ia bisa sambil duduk ataupun berbaring dalam mengerjakannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, apabila manusia mengetahui pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mengerjakannya walaupun sambil merangkak. Hal ini menjadi bukti betapa besarnya pahala yang didapatkan apabila kita mengerjakan sholat. Sholat bukan hanya menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim, akan tetapi juga menjadi bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat, maka ia akan celaka dan rugi. Apabila salat seseorang baik, maka amalan yang lainnya pun akan ikut baik. Namun apabila salat seseorang buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk. Kita sebaiknya mengerjakan sholat tepat waktu secara khusyuk. Apabila telah terdengar kumandang azan, maka alangkah lebih baiknya lah kita segera bersiap-siap untuk melaksanakannya. Sholat juga berfungsi untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah bahwa sholat itu keutamaannya lebih besar dibanding dengan ibadah lainnya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.